Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya dan saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-17. Berkata demikian, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya mau beri judul renungan di pagi hari ini dengan judul yang tidak berarti menjadi berarti. Untuk membangun sebuah rumah ada yang namanya pondasi. Saya tidak perlu menjelaskan fungsinya pondasi itu apa. Saya tidak perlu menjelaskan fungsinya pondasi itu seperti apa. Tapi saya yakin kita semua tahu fungsinya. Dan kita tahu sebagian besar pondasi memakai begitu banyak batu. Dan fungsi batu itu dipakai untuk memperkokoh pondasi dari sebuah bangunan. Yang ini saya sampaikan adalah kalau batu yang dipakai buat pondasi hanya berada di pinggir kali ataupun hanya berada di awal batu itu berada, ataupun sudah berada di tumpukan-tumpukan batu oleh penampung-penampung batu, batu itu tidak akan memiliki arti, hanya sebuah batu saja. Tetapi saat batu-batu itu berada di tangan yang tepat, saat batu-batu itu berada di tangan seorang tukang, batu-batu itu menjadi berarti. Saat batu-batu itu ditaruh menjadi sebuah pondasi, batu-batu itu menjadi berarti, membuat sebuah bangunan menjadi kokoh. Dalam firman Tuhan pagi ini, kita sudah tahu ceritanya di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini dengan judul yang berbeda, dengan judul kuasa mengucap syukur. Tetapi pagi hari ini saya beri judul yang baru, yaitu yang tidak berarti menjadi berarti. Di ayat 13-an di awal dikatakan orang banyak mengikuti Yesus. Pada waktu itu sudah mulai malam dan Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi mereka makan. Memberi orang-orang banyak itu makan. Nggak kebayang ya saudara ya. Pada waktu itu murid-murid disuruh memberi makan orang segitu banyaknya. Memberi makan 5.000 orang bukan suatu hal yang gampang. Bukan suatu hal yang mudah. Mungkin bisa mudah seandainya itu direncanakan. Dipersiapkan terlebih dahulu dalam waktu yang panjang. Jadi makanannya itu bisa dipersiapkan. Tapi dalam pembacaan ini Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan orang-orang banyak itu saat itu juga. Dalam ayat awal pembacaan tadi dikatakan yang ada pada kami. Jadi yang ada pada mereka saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia 5 roti dan 2 ikan sudah pasti tidak mungkin cukup untuk orang segitu banyaknya. Mungkin 5 roti dan 2 ikan ini cuma cukup buat 1 orang, 2 orang, atau mungkin 5 orang. Karena rotinya ada 5 jadi bisa berbagi satu-satu. Tetapi untuk orang yang begitu banyak itu sangat tidaklah cukup. Di dalam Matius 14 ayat 18 berkata demikian. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 5 roti dan 2 ikan saat itu tidak ada artinya untuk orang-orang yang begitu banyak pada waktu itu. Tetapi saat 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus, saat 5 roti dan 2 ikan itu berada di tangan yang tepat, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berarti. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan orang begitu banyak. Memberi makan orang yang sangat banyak. Dikatakan 5.000 orang. Seperti cerita tadi di awal. Saat batu hanya berada dalam tumpukan-tumpukan batu. Hanya berada di tempat awalnya batu itu berada. Batu itu tidak akan berarti. Tetapi saat batu itu berada di tangan yang tepat, berada di
tangan seorang tukang, batu itu bisa menjadi berarti. Seperti roti, 5 roti dan 2 ikan. Di saat 5 roti dan 2 ikan itu berada di tangan Tuhan Yesus, itu bisa memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang ada hal-hal yang kita anggap tidak berarti dan tidak bisa memberikan manfaat. Itu secara pemikiran kita, tetapi ternyata bisa berarti dan bermanfaat saat berada di tangan Tuhan. Yang tidak berarti menjadi berarti di tangan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di saat kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang tidak berarti dalam kehidupan kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan saja yang beracara buat bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk gereja GPDI COTW kami Tuhan. Tuhan tetap senantiasa memberkati gereja kami. Setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani Tuhan di gereja kami ini. Bapak dan Ibu Gembala, para staf yang ada, diaken yang ada, para pengerja, bahkan umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang membantu pelayanan di gereja ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan kehidupan mereka. Tuhan pulihkan kekuatan mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini mungkin akan melakukan perjalanan keluar kota atau kemanapun itu Tuhan. Nyatakan penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami mau masuki hari ini dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.